Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang menonton video ini. Saya Zahra Asyifa Nur Rahmi selaku moderator dalam presentasi kali ini yang akan disampaikan dalam bentuk video. Kami dari kelompok 6 menghadirkan materi yaitu tentang sistem informasi keuangan yang dimana beranggotakan Reni Nuraini selaku presentator pertama, Diana Maudiani selaku presentator kedua, Helena Putri Dewi selaku presentator ketiga, dan Yoga selaku presentator terakhir. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja ke materinya. Sistem informasi keuangan berperan sebagai pengumpul data, mencakup subsistem audit secara internal, intelijen keuangan, informasi keuangan, laporan keuangan, dan arus keuangan. Komponen sistem informasi keuangan terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Komponen tersebut terdiri dari yang pertama yaitu manusia. Ini termasuk semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sistem informasi, sampai pada pemakai akhir seperti pelanggan, manajer, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan sistem, operator sistem, dan pembuat software. Yang kedua yaitu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah peralatan fisik yang digunakan dalam proses pengumpulan, memproses, memasukkan, menyimpan, dan melakukan pengeluaran hasil olah data. Sistem informasi keuangan adalah suatu subsistem dari Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Batasan sistem adalah informasi keuangan merupakan daerah yang membatasi antara sistem informasi keuangan dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang berbasis komputer untuk mengelola data-data keuangan yang berhubungan dengan siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan terhadap pihak manajemen perusahaan. Nah, apa itu penghubung? Penghubung dalam deskripsi sistem informasi keuangan adalah elemen yang membantu mengintegrasikan dalam mengkoordinasikan informasi keuangan dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi keuangan terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung, bergantung, dan berintegrasi, dengan tujuan utama serta beberapa subsistem di dalamnya. Selanjutnya, lingkungan sistem. Sistem informasi keuangan adalah bagian dari sistem informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan sebagai bahan pada pelaksanaan kegiatan suatu entitas. Dalam informasi keuangan, ada beberapa komponen yang mendukung fungsi, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama ada lingkungan sistem, yang kedua ada penghubung sistem, yang ketiga ada masukan sistem, yang keempat ada keluaran sistem, dan yang kelima ada pengolahan sistem, dan yang terakhir ada sasaran sistem. Subsistem informasi keuangan terbagi menjadi dua, yaitu subsistem input dan subsistem output. Subsistem input terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu subsistem informasi akuntansi atau SIA yang bertugas untuk menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. SIA ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, data pelanggan, data karyawan, informasi pajak, dan invoice. Yang kedua yaitu subsistem audit internal yang bertugas untuk memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor internal adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Subsistem audit internal sama dengan subsistem penelitian pemasaran. Yang ketiga yaitu subsistem intelijen keuangan yang bertugas untuk mengidentifikasi sumber-sumber terbaik bagi modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Informasi yang diperoleh berasal dari dua pihak, yakni pemegang saham dan masyarakat keuangan. Subsistem output terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu subsistem peramalan yang bertugas untuk memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. Yang kedua yaitu subsistem manajemen data yang bertugas untuk mengatur atau mengelola arus uang
Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus masuk dan keluar perusahaan. Yang ketiga yaitu subsistem pengendalian. Subsistem ini terutama terdiri atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh subsistem pemrosesan data guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan sistem informasi keuangan. Nah, tujuan-tujuan ini meliputi daripada visi, misi, sasaran, juga target sistem informasi keuangan untuk 5 tahun. Visinya yaitu menjadi sistem informasi keuangan yang terkemuka dalam memberikan solusi yang inovatif dan efisien untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat. Misinya yang pertama, mengembangkan sistem informasi keuangan yang dapat diandalkan dan mudah digunakan. Kedua, menyediakan layanan pelanggan yang prima dan responsif. Ketiga, terus meningkatkan keamanan dan keandalan sistem untuk melindungi data keuangan. Yang keempat, berinovasi secara terus-menerus untuk memperluas fungsionalitas dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu sasaran. Sasarannya yang pertama, meningkatkan akurasi laporan keuangan hingga 99%. Kedua, menurunkan biaya administrasi keuangan sebesar 20%. Ketiga, memperluas basis pelanggan sebesar 30% dalam 5 tahun. Keempat, mempercepat waktu pemrosesan transaksi keuangan hingga 50%. Dan terakhir, mendapatkan sertifikasi keamanan dan data keuangan terkemuka. Nah, targetnya yaitu yang pertama, meluncurkan versi baru sistem setiap tahun dengan peningkatan signifikan. Yang kedua, memperoleh setidaknya 5 testimonial pelanggan positif setiap tahun. Ketiga, meningkatkan pangsa pasar sebesar 10% setiap tahun. Keempat, meningkatkan ketertiban karyawan dalam pengembangan produk dan pelayanan. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu input dan output berdasarkan level manajemen. Inputnya yaitu data transaksi per hari. Outputnya berupa laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.